Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan ke-9 manajemen pemasaran strategik dengan tema mengelola distribusi. Mengelola saluran distribusi adalah fokus dari bab ini. Gambaran distribusi biasanya melibatkan kolaborasi antara perusahaan dan sekumpulan mitra distribusi seperti pengecer, grosir, dan distributor. Untuk tujuan pengiriman produk perusahaan untuk target pelanggan. Saluran distribusi eceran diwakili oleh berbagai model bisnis seperti pengecer tradisional sebagai targetnya, waralaba sebagai contoh McD, penjualan pribadi yaitu contohnya seperti MV itu merupakan MLM dari Amerika, kemudian klub harga contohnya Costco, dan pengecer online yaitu Amazon.com. Salah satu tren retail terpenting adalah konsolidasi retail yang terfragmentasi outlet ke rantai retail dan superstore yang kuat. Selain menciptakan merchandiser massal berskala besar seperti Walmart, konsolidasi ini telah menghasilkan jumlah pengecer khusus yang berkonsentrasi pada satu kategori seperti rumah perbaikan atau Home Depot, kemudian elektronik, Best Buy, dan buku yaitu Gramedia. Selain itu, retail online telah begitu berkembang dengan pesat dengan belanja online menjadi lebih mudah dan murah. Konsolidasi dan spesialisasi pengecer memberikan gambaran distribusi biasanya melibatkan kolaborasi antara perusahaan dan sekumpulan mitra distribusi, yaitu pengecer, grosir, dan distributor, untuk tujuan mengirimkan produk perusahaan dalam target pelanggan. Saluran distribusi eceran diwakili oleh berbagai model bisnis. Distribusi sebagai proses penciptaan nilai. Distribusi bertujuan untuk memberikan penawaran kepada pelanggan sebagai target dengan cara yang menciptakan nilai bagi perusahaan dan kolaboratornya. Saat merancang strategi distribusi, seorang manajer harus mempertimbangkan 5C. 5C itu adalah pelanggan, perusahaan, kolaborator, dan pesaing, serta kontak, yaitu untuk pelanggan itu artinya customer, company, kolaborator, kompetitor, dan kontak. Sekaligus untuk merancang saluran distribusi yang mengoptimalkan nilai penawaran untuk entitas pasar yang
relevan. 5C adalah keputusan kunci faktor yang harus diperhatikan agar dapat merancang produk dan jasa yang dapat menciptakan nilai bagi target pelanggan, perusahaan, dan kolaboratornya. Seperti kita sudah sebutkan tadi, 5C itu adalah pelanggan, perusahaan, kolaborator, pesaing, dan kontak dalam bahasa Indonesianya, merupakan faktor keputusan utama yang harus dipertimbangkan dalam merancang penawaran distribusi. Dengan demikian, desain saluran distribusi tergantung pada pilihan target pelanggannya, sehingga penawaran yang menargetkan pasar massal lebih mungkin dilakukan dengan melibatkan banyak distributor di pasar geografis yang berbeda, sedangkan niche penawaran cenderung melibatkan distribusi yang lebih sempit. Pilihan saluran distribusi juga merupakan fungsi dari tujuan dan sumber daya perusahaan. Semacam itu bahwa perusahaan yang mencari dominasi pasar cenderung memanfaatkan saluran yang beragam untuk mencapai cakupan yang luas. Strategi distribusi suatu penawaran juga mencerminkan keseimbangan kekuasaan antara perusahaan dan kolaboratornya, di mana perusahaan mungkin memilih beberapa distributor atau membuka toko eceran sendiri untuk meminimalkan kekuatan saluran tertentu. Pilihan saluran distribusi juga merupakan fungsi dari penawaran pesaing yang ingin dihindari oleh perusahaan konfrontasi langsung. Sebagai contoh, untuk menghindari perang harga, mungkin mencari alternatif saluran. Akhirnya, distribusi adalah fungsi ekonomi, bisnis, teknologi, konteks sosiokultural, regulasi, dan fisik. Misalnya, preferensi untuk ukuran toko bervariasi menurut budaya dan tradisi, di mana pelanggan di banyak negara mendukung gerai retail yang lebih kecil dan dioperasikan secara individual ke rantai superstore terkonsolidasi. Selain dipengaruhi oleh 5C, distribusi juga tergantung pada faktor bauran pemasaran lainnya seperti produk, layanan, merek, insentif harga, dan komunikasi. Jadi distribusi penawaran adalah fungsi dari produknya dan karakteristik layanan, misalnya novel, kompleks, dan atau tidak terdiferensiasi produk cenderung mendapatkan keuntungan dari saluran yang menawarkan tingkat dukungan penjualan yang lebih tinggi. Distribusi juga harus diselaraskan dengan brand yang ditawarkan, seperti gaya hidup tersebut. Contohnya Ralph Lauren, Lacoste, dan Cartier mendapatkan keuntungan dari penggunaan langsung model
distribusi yang memastikan citra merek yang konsisten. Distribusi juga fungsi harga yang biasanya dikaitkan dengan penawaran harga rendah. Saluran menawarkan tingkat layanan yang lebih rendah, sedangkan penawaran harga tinggi biasanya melibatkan tingkat layanan yang lebih tinggi. Pilihan saluran distribusi juga sebagai fungsi dari penawaran penggunaan insentif. Biasanya disebut penawaran kaya insentif untuk saluran yang sering menawarkan penjualan, misalnya departemen store. Sedangkan penawaran yang tidak bergantung pada insentif lebih cocok dengan pengecer yang menggunakan harga rendah. Setiap hari penetapan harga, contohnya Walmart, Target, dan Home Depot. Pemilihan dan desain saluran distribusi seringkali merupakan fungsi dari kemampuan saluran secara efektif mengkomunikasikan manfaat penawaran dan mendorong penawaran untuk menargetkan pelanggan. Desain saluran distribusi. Proses perancangan dan pengelolaan saluran distribusi melibatkan beberapa kunci keputusan. Struktur saluran, koordinasi saluran, jenis saluran, cakupan saluran, dan eksklusivitas saluran. Aspek utama dari keputusan ini diuraikan pada bagian berikut. Struktur saluran menentukan anggota saluran distribusi dan aliran barang dan jasa dari produsen ke pelanggan. Berdasarkan strukturnya, saluran bisa langsung dan tidak langsung, serta hibrida. Nah, mari kita coba menjelaskan tentang saluran langsung atau direct channel. Melibatkan model distribusi di mana pabrik dan pelanggan akhir berinteraksi langsung satu sama lain tanpa perantara. Model distribusi ini langsung memberikan banyak keuntungan, lebih efektif sistem distribusi yang dihasilkan dari koordinasi yang lebih baik dari berbagai aspek, proses pengiriman nilai, efisiensi biaya yang lebih besar dihasilkan dengan menghilangkan perantara, kontrol yang lebih besar atas lingkungan di mana penawaran dikirimkan ke pelanggan, atau tingkat layanan, tampilan produk, dan ketersediaan persembahan secara lengkap. Dan kontak lebih dekat dengan pengguna akhir, memungkinkan pabrikan memperoleh informasi langsung tentang kebutuhan mereka dan reaksi mereka terhadap penjualannya. Meskipun memiliki banyak keuntungan, model distribusi langsung juga memiliki sejumlah kerugian. Yang pertama, membangun saluran distribusi langsung membutuhkan waktu. Yang kedua, dalam banyak kasus, sulit mencapai luas outlet distribusi yang sama dengan distribusi langsung
seperti dengan banyak perantara. Meluncurkan dan mengelola saluran distribusi membutuhkan aset dan kompetensi berbeda yang tidak dimiliki banyak pabrikan yang telah tersedia. Dalam banyak kasus, saluran distribusi langsung membutuhkan investasi biaya tetap di muka yang besar. Saluran tidak langsung atau indirect channel melibatkan model distribusi di mana pabrikan dan pelanggan akhir berinteraksi satu sama lain melalui perantara, seperti grosir dan pengecer. Model distribusi tidak langsung memiliki sejumlah keuntungan, antara lain distribusi cepat yang dapat diterapkan secara instan, luas cakupan yang memungkinkan perusahaan mencapai semua atau sebagian besar target pelanggan, efektivitas yang lebih besar dari proses penyampaian nilai karena produsen bisa mendapatkan keuntungan dari aset dan kompetensi inti perantara. Skala ekonomi potensial karena perantara melakukan aktivitas serupa untuk berbagai produsen. Tidak besar investasi di muka diperlukan karena pabrikan menggunakan perantara tersebut, alias menyewa ruang pajang untuk produknya. Selain keuntungan di dalam distribusi tidak langsung, model ini juga mengalami sejumlah kelemahan. Yang pertama, lebih kompleks struktur saluran yang dapat berdampak negatif pada efisiensi sistem distribusi. Yang kedua, ketergantungan pada perantara dapat meningkatkan keseluruhan biaya distribusi. Hilangnya kendali atas lingkungan penjualan, sangat berkurangnya kemampuan untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi secara langsung dari pelanggan. Potensi konflik saluran vertikal akibat tujuan strategis yang berbeda dan strategi pengoptimalan laba untuk produsen dan perantaranya. Saluran hibrida atau hybrid melibatkan model distribusi di mana pabrikan dan pelanggan akhir berinteraksi satu sama lain melalui berbagai saluran. Keduanya secara langsung dan melalui perantara. Saluran hibrida memiliki banyak keuntungan yang berasal dari penggabungan manfaat langsung dan tidak langsung. Pada saat yang sama, saluran hibrida juga tunduk pada banyak hal kerugian dari saluran langsung dan tidak langsung. Masalah tambahan dengan menggunakan saluran hibrida adalah potensi konflik saluran dalam kasus di mana kedua perusahaan dan perantara menargetkan pelanggan yang sama. Meskipun mereka kekurangan, saluran hibrida mendapatkan popularitas dalam kategori di mana pabrikan relatif dapat dengan mudah membuat distribusi
online langsung. Rekan-rekan semua, koordinasi saluran merupakan satu hal yang menguntungkan anggota saluran individu dengan meningkatkan keefektifan dan efisiensi biaya saluran secara keseluruhan. Bentuk konvensional koordinasi adalah berbasis kepemilikan, kontraktual, dan implisit. Kepemilikan bersama adalah jenis koordinasi di mana saluran yang berbeda anggota adalah bagian dari perusahaan yang sama. Koordinasi saluran berdasarkan kepemilikan bersama dari anggota saluran menawarkan banyak potensi keuntungan. Antara lain, optimalisasi fungsi saluran yang lebih baik, menghasilkan lebih banyak efektivitas dan efisiensi biaya melalui optimalisasi laba bersama dan sistem integrasi. Tingkat berbagi informasi yang lebih besar, kontrol yang lebih baik, dan pemantauan kinerjanya. Meskipun memiliki banyak keuntungan, saluran distribusi kepemilikan tunggal memiliki sejumlah potensi kerugian, yaitu investasi awal yang tinggi, potensi inefisiensi internal karena kurangnya persaingan, efisiensi biaya yang lebih rendah dihasilkan dari skala yang lebih kecil. Kebutuhan untuk mengembangkan saluran distribusi, keahlian saat berpindah dari satu fungsi bisnis ke fungsi lainnya, misalnya dari manufaktur hingga distribusi. Selain itu, dalam kasus distribusi hibrida yang beberapa tetapi tidak semua saluran adalah milik perusahaan, seringkali timbul akibat kepemilikan dalam konflik saluran distribusi independen. Hubungan kontraktual adalah jenis koordinasi yang melibatkan pengikatan perjanjian kontrak di antara anggota saluran, termasuk jangka panjang perizinan kontrak atau perjanjian kontrak, usaha patungan, dan perjanjian waralaba. Saluran koordinasi berdasarkan hubungan kontraktual memiliki beberapa keuntungan utama. Yang pertama, investasi awal yang lebih rendah, implementasi yang cepat, efisiensi biaya yang lebih rendah yang dihasilkan dari skala spesialisasi mitra. Kemudian kelemahan yang muncul, potensi inefisiensi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi. Risiko strategis menciptakan pesaing potensial melalui forward atau integrasi mundur dengan berbagai pengetahuan dan informasi strategis, termasuk di dalamnya harga kebijakan atau kebijakan harga, margin keuntungan, dan struktur biaya. Penurunan kemampuan memantau kinerja.
Jenis saluran. Saluran bervariasi dalam hal luas dan kedalaman bermacam-macamnya. Berdasarkan luasnya, maka saluran dapat diklasifikasi menjadi salah satu dari dua jenis. Yang pertama, khusus atau luas. Pengecer khusus seperti food locker, office depot, Carmack, dan Toys R Us cenderung memiliki variasi fokus yang relatif sempit, kategori produk yang relatif sedikit. Sebaliknya, pengecer massal seperti Walmart, Carrefour, dan Costco cenderung menjual variasi yang lebih luas berdasarkan kedalaman keragamannya. Saluran dapat diklasifikasikan menjadi terbatas dan luas. Pengecer terbatas seperti 7-Eleven dan Circle K membawa jumlah item yang relatif kecil dalam setiap kategori. Sedangkan pengecer berbagai macam yang luas seperti Carrefour dan Walmart membawa sejumlah besar item di setiap kategori. Pengecer khususnya yang menjual berbagai macam item seperti Home Depot, Best Buy, Office Depot, dan Sport-Mart seringkali disebut sebagai pembunuh kategori. Cakupan saluran. Strategi saluran bervariasi dalam cakupannya sebagaimana ditentukan oleh jumlah outlet di penawaran yang tersedia untuk target pelanggan. Cakupan yang luas menyiratkan bahwa suatu penawaran mudah diakses oleh sebagian besar pelanggan di pasar tertentu. Sebaliknya, cakupan terbatas menyiratkan bahwa penawaran tersebut kemungkinan besar akan terjadi hanya tersedia di pasar tertentu atau melalui pengecer khusus. Sisi negatifnya, cakupan yang luas adalah bahwa biasanya datang dengan biaya tinggi dan seringkali mengarah ke konflik saluran. Sisi negatif dari ketersediaan terbatas di sisi lain adalah hal itu menjalankan risiko penawaran yang tidak tersedia untuk beberapa pelanggan sasaran. Eksklusivitas saluran. Pada sejauh mana penawaran tersedia melalui saluran distribusi yang berbeda. Eksklusivitas saluran biasanya digunakan untuk mengurangi potensi konflik saluran horizontal yang terjadi saat distributor dengan struktur biaya yang berbeda dan margin keuntungan menjual penawaran yang identik dengan yang sama pelanggannya. Untuk mengurangi dampak negatif dari perbandingan harga langsung yang sama menawarkan di seluruh pengecer, produsen sering merilis produk khusus saluran varian yang fungsinya bervariasi dan oleh karena itu tidak dapat dibandingkan secara langsung. Fungsi utama saluran distribusi adalah menyampaikan penawaran perusahaan kepada pelanggan. Ini melibatkan
penyampaian berbagai aspek penawaran seperti produk, layanan, merek, harga, dan insentif. Pengiriman produk melibatkan pengalian kepemilikan fisik dan hak kepemilikan produk dari produsen kepada perantara, khususnya partai besar, distributor, dan pengecer. Pada akhirnya, untuk menggunakan pengguna akhir, bisa melibatkan fungsi nilai tambah. Memberikan layanan melibatkan aktivitas yang berfokus pada pelanggan, seperti kustomisasi, perbaikan, bantuan teknis, dan dukungan garansi, serta aktivitas yang berfokus pada kolaborator, seperti penyimpanan, manajemen inventaris, penyortiran, dan pengemasan ulang. Mengirimkan merek memberi pelanggan kesempatan untuk mengalami merek atau mengenal merek. Toko retail Disney, Sony, dan Harley Davidson berfungsi sebagai saluran mengirimkan merek ini kepada pelanggan. Menyampaikan harga melibatkan pengumpulan dan pemrosesan pembayaran dari pelanggan. Tidak seperti variabel bauran pemasaran lainnya, di mana aliran barang berada dari perusahaan ke pelanggannya. Dalam kasus penetapan harga, arus dibalik. Pembayaran dikumpulkan dari pelanggan dan dikirim ke perusahaan. Memberikan insentif melibatkan pendistribusian insentif seperti kupon, rabat, dan premi kepada pelanggan, serta memproses beberapa insentif, misalnya menebus kupon. Semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan manajemen pemasaran strategik. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.